Kuis kimia radiasi tanggal aja ya. Kuis kimia radiasi tanggal hari ini ya, nama kalian. Nah, ini perhatikan soalnya, silahkan dikerjakan kira-kira jam sampai jam 7.40. Silahkan ya. Boleh di ini juga boleh di capture dulu sambil saya absen. Samuel tadi hadir ya? Hadir, Bu. Ya, oke. Alvino juga, Bu. Oke, Alvino, oke. Silakan ya, di capture dulu, dikerjakan. Usahakan mengerjakan sendiri. Bu, maaf Akbar Rido hadir, Bu. Oke. Rido, Alvino dengan Samuel ya. Permisi Bu, Haikal Maulana Bu, hadir Bu. Oke, Haikal Maulana. Rizky Ramadan juga, Bu. Oke. Udah di foto para mahasiswa? Silakan ya para mahasiswa ya. Oh iya, ini saya tambahkan sedikit ya. Ada 3 soal ya.
Para mahasiswa sudah ada yang selesai? Saya belum, Bu. Ya.
Para mahasiswa silakan kumpulkan ya. Sudah jam 7.40, kita mulai kuliahnya ya. Baik, Ibu. Para mahasiswa kalau seperti ini, Windows saya kelihatan dua nggak tayangannya atau satu aja? Satu aja, Bu. Oh, terlihat satu aja ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau seperti ini, terlihat dua atau satu? Dua, Bu. Dua, Oke. Bu. Oke. Para mahasiswa kita lanjutkan tentang ini ya, dosimetri sedikit ya. Terus nanti kita lanjut ke materi lain kalau lancar. Jadi ini yang kemarin ya, mengulang yang kemarin materi dosimetri. Jadi kita ingat-ingat terkait dengan dosis serap, rumus dosis serap kan seperti ini ya, saya buat agak gede nih. Hurufnya saya buat agak besar ya. Dosis serap itu kan delta E per delta M ya. Delta E per delta M. Ini satuannya bisa Gray. Gray itu sama dengan apa kalau satuan SI para mahasiswa? Rad, Bu. Gray itu bukan yang sama-sama SI. Isanuddin? Kalau untuk yang dosis serap, sejauh yang saya tahu cuma Grey sama RAD, Bu. Nih Gray-nya sama dengan ini ya. Nih, kilogram per apa? Per joule gitu kan ya. Gray itu ada sama dengan kilogram per joule gitu ya, para mahasiswa ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Baik, Bu. Kalau satuan apa? Satuan konvensionalnya adalah rad. Nah, kita lihat rumusnya delta E per delta M. Kalau diperhatikan di sini ya, ini ada delta apa? Ada G value. G value ini satuannya mol ya, mol per joule. Nah, ini mol ini kalau nanti diarahkan ke kilogram ya, dijadikan ke kilogram ini kan jadi rumus dari dosimetri kimia ini kan sama dengan A itu absorbansi ya. A itu absorbansi, nanti dibagi epsilon, bentar ya, saya carikan ininya dulu. Jadi ini absorbansi ya. Bentar. Ya, ini absorbansi. Absorbansi dari mana? Dari rumus ini kalian ingat-ingat. Pernah dapat kuliah instrumentasi kimia terkait dengan spektrofotometri kan ya? Iya nggak para mahasiswa? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi intinya nanti dosimetri Fricke ini ya, dosimetri Fricke ini ngitung dosisnya itu adalah jadi kita tahu spesi ya. Jadi dirumuskannya spesi ya, jumlahnya spesi Fe 2 plus yang berubah menjadi Fe 3 plus. Nah, reaksinya seperti ini ya. Coba kita lihat reaksi yang Fricke sebentar. Ini soalnya mesti dua-dua sebentar ya.
reaksi Frege. Kemarin kan sudah ditunjukkan ya reaksi Frege ya, yang berubah menjadi ada apa? Ada Fe-nya berubah menjadi Fe3+ ya para mahasiswa ya. Iya, Bu. Ya, jadi reaksinya sebentar, ada di sini atau di bawah ya. Nah, ini lihat ya. Ini reaksinya seperti ini dulu. Sebenarnya ada di atas nih ya. Ada elektron tersolvasi dulu. Terus kemudian nanti jadi ini ya. Di larutan airnya ada Fe2+-nya berinteraksi dengan radikal hidroksil jadi Fe3+. Nah, kemudian kita lihat yang berubah ini ya, yang berubah dari Fe2+ menjadi Fe3+ itu bisa diamati dengan apa saja kalau secara kimia para mahasiswa. Ayo terapkan ilmu kimianya ya. Kalau kita ingin mengetahui ya konsentrasi Fe2+ menjadi Fe3+ secara kimia, pakai rumus apa, pakai teknik apa saja? Pengendapan selektif, Bu. Boleh pengendapan selektif ya. Boleh apa lagi? Apalagi bisa secara titrasi nggak para mahasiswa? Kalau titrasi tidak di... Titrasi redoks gitu, bisa nggak? Oh iya, ada. Iya bisa, Bisa Bu. ya, titrasi redoks ya. Oke, sekarang kalau pakai spektrofotometri, pakai Bisa, Bu. bisa. Nah, kalau oke teknik spektrofotometri untuk penentuan Fe3+ gimana? Sebenarnya kalau kita mau menghitung spesi Fe2+ ya atau Fe3+, bisa langsung kita menghitung Fe3+-nya atau menghitung Fe2+-nya gitu kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Kan ini ada Fe yang kalau lihat di reaksi sebelumnya ini kan ada Fe2+ awal. Artinya Fe2+ ya. Artinya nih Fe2+ sebelum iradiasi, ya enggak? Fe2+ sebelum iradiasi kira-kira nanti konsentrasinya lebih tinggi setelah setelah Fe2+ setelah diiradiasi atau lebih kecil? Kalau Lebih kita tinggi, melihat Fe2+. lebih tinggi sebelum diiradiasi, Bu. Sebelum iradiasi lebih tinggi ya, jadi nanti tinggal deltanya. Nah, kalau kita melihat Fe3+-nya lebih kecil sebelum iradiasi atau setelah iradiasi? Sebelum iradiasi cenderung lebih kecil, Bu. Ya, sebelum lebih kecil atau mungkin bisa mendekati 0. Nah, kalau kita menentukan yang Fe2+-nya ya, jadi kalau kita penentuannya yang ditentukannya menentukan spesi ini yang dilihatnya tuh Fe2+-nya, kan kita bisa menentukan ini kan ya. Terus nanti kita dari Fe2+ ini kita bisa menentukan Fe3+-nya. Jadi kalau kita menentukan spektrofotometri Fe2+ yang ditentukan setelah iradiasi, berarti nanti penentuannya tidak langsung gitu ya. Nah, ini metodenya spektrofotometrinya nanti pakai fenantrolin. Pernah dengar fenantrolin? Nanti cari-cari ya, ini zat warna ya fenantrolin. Nanti kalau di spektrofotometri memberikan warna merah, merah darah ya. Warna merah darah. Karena fenantrolin itu sebenarnya mirip dengan struktur hemoglobin ya, warnanya merah darah. Nah, ini panjang gelombangnya di panjang gelombang visible, kira-kira panjang gelombangnya ini untuk kalau pakai spektrofotometri. Gitu ya. Jadi kalau kita menentukannya Fe2+, kita bisa menentukan spektrofotometrinya adalah metode fenantrolin dengan panjang gelombang nih ya. Panjang gelombangnya nih lambda nih sebenarnya. Panjang gelombang lambda di kimia ya, sistem kimia ya. Nah, ini panjang gelombangnya nih ya, panjang gelombang gitu ya. Panjang gelombangnya 550. Kalau kita menentukan Fe3+, nah ini ditentukannya di daerah UV ya. Di daerah UV. Nah, ini di sekitar sekitar 300 nih ya. 304 nanometer.
Jadi tinggal nanti disetting UV-nya, spektrofotometrinya. Sekarang saya nanya, kalau spektrofotometri kalian mau pilih yang spektrofotometrinya warna ya, yang visible. Lampu dari spektrofotometrinya itu yang dinyalakan yang mana ya? Sumber radiasi yang digunakan di spektrofotometrinya lampu apa ya para mahasiswa? Jadi kalau spektrofotometri, kalau kita mau pakai yang visible, lampu yang digunakan, yang dinyalakan adalah lampu tungstennya. Kalau kita mau pilih yang UV, yang dinyalakan lampu deuteriumnya. Kalian waktu instrumentasi kimia dapat pelajaran ini nggak sih, para mahasiswa? Dapat Bu, cuma yang spesifik seperti tadi sedikit lupa Bu. Oke, ya. Jadi gitu ya. Jadi nanti tinggal, itu kan dua-duanya tuh ada. Tinggal nanti dimatikan yang mana. Berarti jangan dinyalakan dua-duanya, ya. Pemborosan dan kadang-kadang mengganggu pengukuran. Jadi nanti kalau mau ngukur yang ini, nyalakan lampu deuteriumnya, setting di panjang gelombang 304 atau di scan dulu ya, cari di daerah 200 sampai 350 puncaknya mana. Nah, gunakan puncaknya itu ya. Mungkin agak bergeser sedikit di 305. Mengerti nggak saya yang para mahasiswa? Tadi Bu. Cukup mengerti? Yang lainnya ada yang mau tanya? Sebelum saya tanya, Saya masih agak bingung sedikit, oke, Bu. Alvino ya. Bagus, Alvino masih ini ya. Jadi nanti itu kita mau, jadi kan kita lihat ya, Alvino ya. Kita lihat, kita tuh mau menentukan kadar Fe3 plusnya berdasarkan reaksi ini, ya. Reaksi yang ini nih. Tadi mana ya reaksinya? Nah, ini ya. Jadi reaksinya ini. Jadi reaksi yang ini kita nggak usah lihat karena ini reaksi yang awal-awal duluan gitu ya. Nah, kita lihat yang ini. Yang Fe ya, Fe2 plusnya menjadi Fe3 plus ya. Karena kita mau menentukan jadi dosimetri Fricke itu adalah menentukan perubahan Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Berarti kalau perubahan Fe3 plus menjadi Fe2 plus menjadi Fe3 plus, kita harus menghitung berapa spesi ya atau berapa konsentrasi Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Kita ngitungnya bisa menghitung konsentrasi Fe2 plusnya ya. Jadi Fe2 plus awal menjadi Fe2 plus yang terakhir, atau kita menghitung Fe3 plus awal menjadi Fe3 plus akhir. Tadi kata Ihsanuddin, kalau Fe2 plus awal ya, Fe2 plus awal, jadi saya tulis di atas ini ya. Konsentrasi itu kan lambangnya biasanya kayak gini ya enggak? Ya enggak para mahasiswa? Iya, Bu. Ya, Fe, terus ini kita tulis 2 plus gitu ya. 2 plus. 2 plus ini kita tulis awal gitu ya. A gitu ya. Subscript awal. Atau saya tulis awal. Nah, ini berarti nanti kalau pakai spektrofotometri ya, berarti kita tulis absorban awal atau absorbansi 1 gitu ya. Kalau Fe kita masih lalu ngitung Fe2 plus terakhirnya ya. Fe2 plus akhir berarti kita lambangkan sebagai A2 ya, absorbansi kedua. Nah, ini kalau kita melihat
Fe2 plus awal, karena kan ini Fe2 plus awal kan lebih banyak nih, ya. Awalnya banyak kan ya, setelah diiradiasi teroksidasi kan ya para mahasiswa? Iya, Bu. Setelah diiradiasi Fe2 plus itu teroksidasi enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oksidasi ya, karena ada ini ya, ada ini gugus peroksil, jadi Fe3 plus. Nah, berarti Fe2 plus awal ya tadinya lebih banyak ya, kalau teriradiasi sebagian ya, atau sebagian besar gitu ya, atau seluruhnya ya. Kalau sebagian besar ya, kalau sebagian besar Fe2 plus akhirnya sedikit atau nol atau lebih banyak dari awal. Sedikit, Bu, harus. Sedikit ya. Kalau misalnya ternyata iradiasi itu efisiensinya ya, efisiensinya akhirnya Fe2 plusnya menjadi Fe3 plus 100%. Fe2 plus akhirnya berapa? Habis, Nggak Bu. ada, Bu. Nol ya, gitu. Jadi seperti itu, gitu ya. Nah, untuk menentukan yang bagian ini, ya, untuk menentukan kalau pakai ini, nanti ini pakai metode spektrofotometrinya Fenantrolin, ya. Fenantrolin. Nah, ini jadi spill buat apa? Buat kalian, kelompok kalian yang penentuan nanti praktikum praktikum kimia radiasinya memilih yang Fricke. Jadi nanti bisa membandingkan metode Fenantrolin dengan metode yang UV-nya, gitu ya. Jadi ini metode yang Fenantrolin nanti jadi nilai A1 kurangi A2-nya, A1-nya lebih besar ya. Tapi yang penting nanti kita tuh memang ngukurnya delta ini ya. Jadi kita tuh hanya ngukurnya adalah delta A-nya ya. Ngukur delta A-nya. Jadi absolut gitu. Gitu ya, cukup jelas para mahasiswa? Cukup jelas para mahasiswa? Jelas, Untuk Ibu. saya cukup jelas, Bu. Oke, yang lainnya Cukup jelas, Bu. cukup jelas ya. Nah, lalu kalau kita mau lihat yang dilihatnya adalah, ini saya hapus semua ya, biar nggak pusing. Saya hapus dulu. Kalau yang mau dilihatnya itu adalah, kita mau menentukannya tuh dari perubahan Fe2 plus yang mau dilihatnya ini. Kalau pakai Fenantrolin mesti pakai pewarna, kayaknya lebih tidak simpel. Atau memang ingin dua-duanya dibandingkan. Yang Fe2 plus dengan penentuan Fe2 plus atau penentuan Fe3 plus, lalu dibandingkan perbedaannya gimana. Harusnya sama kan ya? Perhitungannya harusnya hasilnya sama ya para mahasiswa, ya enggak? Iya, Bu. Nanti kalau berbeda berarti itu kesalahan dari metode kesalahan atau uncertainty ya, ketidakpastian dari metode kimianya. Nah, kalau yang metode kita nentukan Fe3 plusnya ini berarti nanti kita menghitung ini menghitungnya pakai metode langsung. Jadi pakai UV-Vis hanya disetting di panjang gelombang 300-an tadi ya, 304 ya, 304 nano ya. 304 nanometer ya, gitu ya. Itu para mahasiswa ya. Nah, ini berarti nanti A1-nya atau konsentrasi Fe3 plus awalnya akan lebih kecil atau mungkin saja bisa mendekati 0 gitu ya. Nah, yang terakhirnya akan paling banyak. Gitu ya, cukup jelas? Cukup jelas para mahasiswa? Jelas, Bu. Nah, delta A ini masukkan ke sini ya. Delta A ini dimasukkan ke sini. Jadi nilai delta A-nya masukkan ke sini. Nah, karena ini nilainya absorbansi ya, sedangkan ini ya, sedangkan dosis ini nanti mengharapkannya ini ya, mengharapkannya kan dibalik nih. Ada delta M, ya enggak? Sedangkan absorbansi agar menjadi berat adalah dibagi dengan ini. Dibagi dengan epsilon ya, dari sini nih ya. Bagi dengan epsilon, dibagi dengan B. B itu sama dengan X ya. Ketebalan kuvetnya ya. Terus dikali konsentrasi ya. Karena ini belum konsentrasi, berarti ya udah nanti dikalikan dengan apa? Rho ya. Karena ini G value-nya dalam mol ya. Jadi nanti ini akan menghasilkan menjadi apa nih? Bagian ini kalau sebelum dibagi dengan delta sebelum dibagi dengan G value akan menghasilkan
merupakan nih delta apa sih? Delta M gitu ya. Ya enggak? Delta M, tapi nanti dibagi dengan seper delta E gitu. Kira-kira gitu cukup jelas nggak para mahasiswa? Cukup jelas nggak para mahasiswa? Diamati nih. Bu, izin Kita lihat bertanya. rumus apa? Dosis serat ini adalah delta E dibagi delta M. Yang poin-poin ini, ya, yang poin-poin ini untuk menentukan delta M. Sedangkan G-value itu kan sama dengan mol per joule, ya nggak? Mol per joule-nya tuh biar molnya itu nanti jadi apa sih? Jadi kilogram, berarti harus dikali dengan rho, gitu kan? Ya nggak para mahasiswa? Iya, Bu. Ya, nah nanti nilainya kan berarti nanti udah ada apa? Ada berat gitu ya, berat kilogram ya. Kilogram kalau udah dihitung-hitung ini dibagi dengan ininya ya, kilogram dibagi dengan seper apa nih? Seper joule-nya ini. Karena nih mol per joule nih. Gitu ya. Berarti nanti ini bisa balik nih yang ini. Berarti ini jadi nanti akhirnya nilainya adalah perhitungan ke dosis. Oke, cukup jelaskah para mahasiswa? Oke, kayaknya masih bingung. Nanti jadi tugas ya, diamati ya. Diamati kenapa rumus ini ya, rumus ini nih ya, rumus yang ini ada korelasinya dengan rumus ini ya, dengan rumus dosis serat. Gitu ya. Ada korelasinya dengan delta E per delta M, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini A-nya ada korelasinya dengan ini, ya. Nah, yang ini X-nya ini sama dengan B ya. Ini B-nya kita ganti dengan X ya. Boleh diganti dengan X. Oke, sampai sini cukup jelas? Atau ada sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit apa? Sedikit-sedikit pencerahan gitu kalian. Atau ada yang benar-benar bingung sekali? Para mahasiswa. Masih bingung, Bu. Siapa nih yang bingung? Ini saya nggak kelihatan ininya. Siapa yang masih bingung? Nggak apa-apa nih, kalian ngomong aja siapa yang masih bingung barusan. Saya juga, Bu. Ya, siapa coba? Ini tadi nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan yang bingung, saya nggak bisa manggil ya. Siapa? Sada, Bu. Ada, terus dengan siapa? Haikal, Bu. Haikal. Haikalnya Haikal Maulana. Atau Haikal siapa? Haikal Syahid. Sahid. Syahid, Bu. Sahid. Jadi, untuk kasus dosimetri kimia, kan istilahnya dosimetri. Dosimetri ini ya artinya aplikasi kimia radiasi ya, kimia radiasi untuk menentukan dosis ya. Jadi ini arahnya untuk menentukan dosis. Dosisnya apa? Ya, dosisnya sebenarnya secara prinsipnya interaksinya adalah interaksi kimia. Nah, diperlihatkan dengan apa? Dengan perubahan spesi Fe2+ menjadi Fe3+. Oke, sampai sini Sada dengan Haikal cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Ya, Fe2+ menjadi Fe3+. Rumus semuanya, nih tahapan rumus reaksinya seperti ini. Ya, kenapa Fe2+ menjadi Fe3+? Karena adanya nih radikal apa? Peroksil, ya, atau adanya H2O2, atau adanya radikal hidroksil. Semua Fe2+ akan berubah menjadi Fe3+. Jadi kalau di larutan medium air itu ada Fe2+, akan teroksidasi menjadi Fe3+. Lalu, berapa banyak yang berubah ya Fe2+ menjadi Fe3+? Nah, kita menggunakan satu tetapan ya. Tetapannya udah given nih ya. Jadi tetapannya udah given
kita menggunakan G-value, data G-value. Ya. Data G-value-nya nanti ini diberikan. Ya. Kalau data G-value untuk rumus yang ini, ya, untuk rumus yang ini, G-value-nya, ya, untuk rumus yang ini, G-value-nya satuannya mol per joule. Ya. Nanti satuan dosis totalnya adalah Gray. Nah, ini kita ketahui mol per joule-nya ini, ya, ada di sini nih, A per ini, ya, per ini. Sekarang kalau A, absorban dulu, ya, untuk semuanya nanti yang bisa ngerti absorbansi ini satuannya apa, silahkan. Ada yang bisa tahu absorbansi ini satuannya apa? Para mahasiswa, absorbansi satuannya apa? Nanometer bukan, Bu. Satuannya apa? Nanometer bukan, Bu. Enggak, ini absorbansi nggak ada satuannya ya. Jadi satuannya tuh transmitan, persen transmitan. Berarti ya kayak persentase aja, ya, kayak intensitas radiasi, hanya 1/10, seperberapa, 0, ya 0,2, 0,3, ya, ini nggak ada satuannya. Sampai sini cukup jelas? Ini dulu ya, yang A-nya absorbansi nggak ada satuannya ya, cukup jelas? Jelas, Bu. Lalu dibagi nih, ini dibagi nih, di rumus ini tuh ada garis miring tuh artinya dibagi. Harusnya Bapak yang bikin soal, apa yang bikin buku ini biar jelas ya rumusnya bisa gini ya, bisa A gitu ya, A, terus ini, gitu ya. Nah, terus di bawahnya ada ekstingsi molar. Ekstingsi molar saya tulis gini ya. Ya, ekstingsi molar gitu ya. Terus ada X ya. X boleh diganti B ya. X itu apa? Ketebalan kuvet. Biasanya tebalan kuvet berapa ya para mahasiswa ya? Kalian tahu nggak ketebalan kuvet berapa? Ini para Kalau dimensinya sekitar 1 kali 1 senti sih, Bu. ya 1 senti ya. Jadi Ihsanuddin benar-benar orang kimia nih. Masih ingat jadi ya. Kemudian rho satuannya apa? Gram per mililiter bisa, kilogram per liter bisa, Bu. Ya, oke. Kalau ini nanti satuannya cenderung harapannya ini nih. Ya, satuannya kilogram per joule. Rho-nya satuan apa nih? Kilogram per liter, Bu. Ya, oke ya. Ini kilogram per liter. Kalau gitu X-nya harus satuannya apa? X-nya apa? Dalam apa? Biar setara nih. Ini kita lihat Oh nih, iya. ada catatannya. Tadi kan sentimeter ya nggak? Oh iya, Bu. 1 sentimeter dirubah menjadi berapa? Bagusnya dirubah jadi meter, kemudian Ya. rho-nya tadi dalam kilogram per meter Ya, kubik, Bu. gitu ya. Jadi ini X-nya dirubah dalam meter. Kalau 1 sentimeter, ya, kalau 1 sentimeter nih, 1 sentimeter aja kita hanya ketebalan ini. Jadi nggak meternya nggak sentimeter pangkat 2 karena hanya part dari si ininya, si kuvetnya. Kalau sentimeter sama dengan berapa meter ya, Ihsanuddin? 0,01. Ya, jadi 1 dibagi 100 ya. Gitu ya. Jadi nanti ini adalah 1 dibagi 100, tapi satuannya apa? Meter ya, yang ini ya. Ya enggak? Ini satuannya apa, Ihsanuddin? Kilogram per meter Ya. kubik aja. Ya, ini ya. Nanti kilogram per meter kubik. Untuk air ya, untuk air dalam apa sih? Dalam free karena ada H2SO4 dan Fe-nya, ini given juga nih memasukkan rho-nya ya 1024 kg per meter kubik. Masukkan aja nilainya. X-nya masukkan 1/100. Ekstingsi molarnya ya, ekstingsi molarnya juga biasanya dimasukkan atau kalian menentukan sendiri ya. Ekstingsi molarnya kalau pada panjang gelombang 304 nanometer ini sama dengan nih ya
217,4 meter persegi per mol. Ya, gitu ya. Oke, sekarang satu-satu kalian menuliskan ya. Misalnya misalnya ini A1 ya. Kita menentukannya jadi apa? Dalam FE3 plus ya. A1-nya misalnya 0,00, coba di ini. Kalian tulis dulu buat latihan ngitung. Absorban satunya sama dengan 0,003 ya. A2-nya sama dengan 0,6. Silahkan kerjakan dulu A-nya berapa, delta A-nya. Terus di bawahnya, ekstinsi molarnya, kita masukkan nilai ini nih, 217,4 meter persegi per mol. Pada panjang gelombangnya nggak usah ditulis panjang gelombangnya. Coba kerjakan dulu, nanti saya minta kirim juga ke email saya. Masukkan A ya, delta A-nya ini ya. Deltanya itu ambil aja nilai absolutnya dibagi ekstinsi molarnya ini 217,4 meter persegi per mol. X-nya berapa para mahasiswa? Berapa tadi Isanuddin? 0,01, Bu. Ya, 0,01. Satuannya apa? Meter, Bu. Ya, meter. Masukkan ya. Rho-nya berapa para mahasiswa? Haikal Sahid, rho-nya berapa nih? Bisa lihat kah? 1024 kilogram per meter kubik, Bu. Ya, masukkan ya. G value-nya sebentar. G value-nya saya carikan ya. G value-nya itu 0,2 lah ya. 0,2 mikromol per joule. Coba G value-nya umpamanya 0,2 mikromol per joule lihat dari grafik ini. Nanti saya carikan cara mencari yang tepatnya. Tapi pura-puranya si G value-nya 0,2. Ini kan kalau ini sini kan 0,1, ini 1 ya, di sini hampir 0,2. Ini untuk Fe3 plusnya di sini ya. Ini sebenarnya sebelum 0,2. Kalau ini 0,1 di sini di titik ini 0, berapa ya Isanuddin? Coba lihat nih. Kalau di sini yang pertama ini 0,1, yang di sini 0, berapa nih? Daerah sini. Yang dibuletin merah kecil itu Isanuddin? 0,8an, Bu. Ini kan 0,2, ini kan 0,1, berarti 0,18an ya. Ya, 0,178 lah ya, boleh masukkan. 0,178 satuannya ini ya, satuannya ini nih. Yieldnya ya, mikromol per joule ya. Jangan mol, tapi mikromol per joule. Masukkan ya. Oke, sekarang dapat dosisnya berapa?
Sada, kalau dengan penjelasan ini udah lebih baik belum pengertiannya? Sudah, Sada Bu. dan, Sada dan Haikal, lebih baik lah ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, coba dikerjakan ya. Kalau ada kasus, ini absorbannya. Jadi ketika larutan Frege itu diradiasi di iradiator, konsentrasi Fe3+ awal ya dihitung pakai spektrofotometri, absorbansinya sekian ya 0,003. Setelah iradiasi 0,6. Berarti nanti konsentrasinya gimana? Yang ngitungnya sebenarnya pakai ini ya, pakai yang rumus ini. Tapi rumus ini kita masukkan langsung ke sini ya. Ke sini terus nanti tinggal udah dikalikan dengan rho, dikalikan ya, sepernya tuh dikalikan dengan rho, dikalikan dengan G value-nya. Ini agak rumit buat kalian dan harus bertahap untuk satu rumusnya agar kalian cukup mengerti. Jadi kalian jadi orang teknik kimia tuh memang benar-benar teknik kimia gitu ya. Jadi bukan hanya tahu oh dosis apa, dosis serap itu satuannya apa-apa, tapi kalau untuk kasus aplikasi teknik nuklir beneran gitu ya, kalian ngeblank gitu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung banget gitu? Ada yang masih bingung sekali para mahasiswa? Kalau saya sudah agak sedikit mengerti, Bu. Amanta udah lebih mengerti ya. Yang lain? Yang lain? Adiba cukup jelas nggak? Cukup mengerti nggak Adiba? Sudah mengerti sedikit-sedikit, Bu. Ya, Dava sudah cukup jelas nggak? Izin tanya Bu, di Ya. bagian yang mencari nilai A, Bu, putus-putus suaranya, itu gimana ya Bu? Gimana? Yang mana Dava? Yang mencari nilai A-nya Bu, Oh, mencari nilai A yang ini. cari nilai A. Jadi gini ya, kan larutannya tuh jadi nanti gini, kalian itu nanti kalau praktikum tuh seperti ini nih. Jadi ini ada kuvet. Kalian pernah kan praktikum pakai spektrofotometri para mahasiswa? Pernah. Pernah ya? Nanti kan ini ada larutan-larutan kan pakai kuvet gini. Terus larutannya tuh warna-warni gitu kan ya? Kalian yang warna-warni atau enggak dulu praktikumnya? Berwarna, Bu, biasanya. Ya, ada yang berwarna ya. Tapi sebetulnya juga bisa yang nggak berwarna. Kalau yang berwarna ini benar-benar di daerah panjang gelombang yang warna. Tapi kalau yang UV, warnanya sebenarnya ada warnanya dikit ya, tapi warnanya itu sebenarnya sangat lemas karena ada di daerah UV ya. Jadi nanti kalau ini kita menentukannya untuk hanya Fe3+-nya, jadi nanti kalau di antara kalian kita coba-coba ya setelah UTS, setelah saya nanti masuk offline, kita biasanya yang pegang UV vis di atas di lab kimia radiasi siapa ya? Para mahasiswa. Yang di kimia radiasi yang pakai yang apa sih? Laboran yang memegang mengoperasikan UV vis siapa para mahasiswa? Pak Joko ya? Atau Pak Waringin? Pak Waringin, Bu. Pak Waringin. Oke, ini A1 ya. Ini A1 ya, kita menentukan A1-nya, kita menentukan A2-nya ya. Ini menentukan ini kita nggak perlu kan biasanya kalau untuk menentukan konsentrasi konsentrasi larutan ini pakai apa sih kalau di kimia tuh pakai nah ini gini gitu ya, pakai apa sih grafik grafik nih ya. Apa nih grafik apa namanya? Dulu pakai kayak gitu nggak para mahasiswa? Jadi ada titik-titik gitu, beberapa Oh, bisa konsentrasi pakai, Bu. standar gitu kan ya, kurva kalibrasi standar. Terus nanti masukkan apa sih sampelnya gitu ya. Sampelnya tuh misalnya ada di titik ini gitu ya, ada di titik ini, tinggal dicari ininya ya. Nah kalau ini nggak perlu, jadi ada aja langsung membandingkan nanti yang A1 berapa, A2 berapa. Jadi diukur ya A1 di panjang gelombang berapa?
304 ya di daerah sini. Nanti tentu saja spektrofotometrinya disetting agar puncaknya benar-benar di daerah sini ya. Kemudian dilihat satunya, jadi artinya larutan sebelum diiradiasi. Jadi kalian buat larutan Frike nih, buat larutan Frike di labu ukur ya, dengan konsentrasi yang sesuai ada di sini nih, ya nanti sesuai di sini nih, sesuai untuk ini apa, untuk Frike. Bikinnya ya tentu saja nimbang Fe-nya, Fe2 plusnya, terus ditambah pelarut-pelarut apa, diambil nih, masukkan ke kuvet, gitu ya. Masukkan ke kuvet, diukur absorbansinya. Pernah kan ya ngukur absorbansi kan gitu? Pernah para mahasiswa? Pernah Ibu. Pernah Pernah, ya. Bu. Nah, kemudian dimasukkan juga ke kuvet yang kedua ya, sama dari labu yang sama. Yang kedua ini diiradiasi nih, masukkan ke apa? Tapi jangan masukkan kuvet dulu lah, masukkan ke tabung atau kemana dulu biar kuvetnya nggak rusak ya. Pakai wadah untuk iradiasi, misalnya wadah plastik atau apa, masukkan ke iradiator ya, diiradiasi beberapa lama, terus keluarkan, gitu ya, keluarkan. Nanti kira-kira Fe3 plusnya bertambah nggak konsentrasinya? Bertambah atau berkurang ya, Dava? Kalau dari penjelasan tadi berkurang, Bu. Fe3 plus. Bertambah Ibu kalau Fe3+-nya. Ya, bertambah. Kenapa bertambah? Oke, berkurang. Kenapa berkurang? Bertambah. Kenapa bertambah? Karena Fe2-nya teroksidasi menjadi Fe3 sehingga Ya, gitu ya. dari proses oksidasi tersebut Fe3-nya bertambah, Bu. Ya, gitu ya. Alasannya seperti yang Ihsanuddin, alasan ilmiah yang jelasnya adalah seperti itu. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, ya, terus nanti presentasi gitu ya, kan kalian antara kalian tuh udah banyak yang melakukan presentasi ke sana ke sini. Nanti kalau ada penanya gitu ya, penanya, ini kenapa begini? Nah, kalian bisa menjelaskan secara ilmiah. Nah, tadi penjelasannya salah satunya yang Ihsanuddin jelaskan tadi. Ini Fe yang keduanya ini, Fe3 plusnya tentu bertambah. Karena apa? Di sini nih reaksinya. Kan di sini ada larutan Fe2 plus, diiradiasi, di iradiator. Ya menjadi teroksidasi, jadi Fe3 plusnya lebih banyak. Gitu ya? Cukup jelas, Dava? Jelas, Dava, Bu. cukup Jelas, jelas? Bu. Oke. Sekarang kita mau menghitung, mengkuantitasi nih. Mengkuantitasi berapa sih dosis yang terserap oleh larutan Fe ini ya, sehingga jadi makanya berapanya dari apa? Dari ini ya, berapa dosisnya? Ya kita tahu dari perbedaan dari delta A-nya, delta absorbansinya ya. Kalau kita tahu delta absorbansinya, maka kita bisa menghitung dosis ya, dosis yang diserap, dosis radiasi apa? Radiasi gamma dari iradiator yang diserap oleh sistem Frege ini atau sistem larutan Fe2+. Gitu ya. Dengan memasukkan apa? Memasukkan nilai-nilai ini ya. Ini tuh nilai-nilai konstanta. Jadi yang kalian masukkan tuh, yang kalian perlu tahu hanya nilai absorbansi ini berdasarkan eksperimen. Yang ini given ya. Kalau kalian mengerjakannya di suhu sesuai ini ya, suhu antara 15 sampai 25 derajat Celcius. X-nya kalau pakai kuvet yang ada di lab ya berarti 1 cm. Rho-nya ya kalau kalian membuat konsentrasi nanti ada NaCl atau H2SO4-nya 0,4 m ya dengan konsentrasi Fe3 plusnya sekian, berarti nanti ini rho-nya sama dengan ini. Sampai sini cukup jelas. G value-nya ini G value-nya juga given. G value itu sama dengan kayak T setengah gitu ya, nilai-nilai T setengah atau nilai apapun yang di kenukliran yang given. Gitu ya. Cukup jelas para mahasiswa? Jelas Jelas, Ibu. Bu. Cukup jelas. Oke, sampai sini ada yang ngeblank sama sekali? Mbak-mbaknya, Agnia cukup jelas nggak Agnia? Jelas, Bu. IC? IC Ya, Bu. cukup jelas nggak? Ditanya lagi, Bu. Ya. Itu yang di rumus yang bawah itu, Bu, A sama dengan omega kali B kali C itu apa itu, Bu? Omeganya apa, B-nya apa, terus C-nya apa itu, Bu? Oke, ini siapa yang nanya? Dava?
Dava, Bu, Dava. Oke, ini saya hapus coret-coretannya ya. Saya hapus dulu Oke, coret-coretannya Bu. biar nggak bingung. Ini tuh adalah rumus, kalau yang ini nih, ini tuh rumus kenukliran nih, ya. Yang ini. Yang ini rumus di kimia nih, ya, rumus kimia. Jadi rumus kalau penentuan pakai spektrofotometri. E itu ekstingsi molar, ya, sama dengan ini nih. Nih, ya. Sebentar. Nih, sama dengan molar ekstingsi koefisien, ya. Ini ya. Biasanya ya ini rumusnya ada ini, rumus spektrofotometri kimia. Ini ada bisa A epsilon atau bisa A kecil ya. B-nya tuh kita ganti X aja ya, biar sama ya. X dan C. C ini kalau nilainya rumusnya A gini, ya kalau A ini berarti ini nanti koefisiennya koefisien namanya koefisien absorbansi kalau yang gini A nih. Koefisien absorbansi. Ini satuannya biasanya nanti ke arah nanti konsentrasinya kalau ke arah ppm ya. Jadi ini nanti kalau di sini kan koefisien ekstingsi molarnya satuannya meter persegi per mol ya. Kalau ini berarti nanti misalnya boleh sentimeter gitu ya, sentimeter persegi per ppm gitu ya. Gitu ya. Jadi satuannya dalam ini. Kalau X-nya ini ketebalan apa sih? Ketebalan kuvet nih 1 cm. 1 cm sama dengan berapa meter, Dava? 0,01, Bu. 0,01 meter ya, gitu. Ini pun nanti koefisien absorbansinya yang sentimeter persegi ini ya. Ini gini ya. Sentimeter persegi ini bisa dirubah ke apa? Ke meter ya. Ini bisa dirubah ini kan ke meter. Terus C-nya, C itu sama dengan konsentrasi ya. C itu konsentrasi, kalau dalam kimia tuh konsentrasi satuannya dalam apa ya, Dava? Molar, Bu. Molar. Molar tuh apa ya? Sama dengan berapa mol per apa? Mol per apa? Mol per volume, mol per volume. Mol per liter gitu ya. Liter ya. Ya ini, yang ini konsentrasinya tuh dalam kalau ini A ya, ini konsentrasinya dalam ppm. Sorry ya. ppm. Nah, kalau rumusnya itu A sama dengan ekstingsi molarnya saya tulis E ya, saya ganti gini ya, biar gampang ya. X dengan C gitu ya. Nah, ekstingsi molarnya ini satuannya dalam ini lihat nih, ya, meter persegi per mol ya. Meter persegi per mol atau boleh juga sentimeter persegi per milimol gitu ya. Dava, cukup jelas? Jelas, Bu. X-nya dalam meter, C-nya konsentrasinya dalam mol, gitu ya. Cukup jelas? Jelas, Nah, Bu. ini dalam rumusnya digunakan dalam rumus kimia analisis instrumentasi. Karena kalian itu orangnya orang teknokimia nuklir, ya kadang-kadang kalau kasus aplikasi teknik nuklir atau aplikasi radiasi dalam kimia, ya kasus-kasus kimia ini digabungkan, gitu ya. Jadi bukan hanya nuklir aja. Oke, sampai sini cukup jelaskah para mahasiswa? Nanti pada belajar ya, nanti saya kasih soal, saya kirimkan ke siapa? Ke apa sih? Ke Agnia. Kemudian sambil lihatkan ya, nanti mungkin minggu depan lah saya jelaskan yang kalau penentuan dosisnya ya, dosisnya dalam satuan rad ya. Jadi bukan dalam satuan Gray tapi dalam satuan rad. Sambil kalian cari-cari ya, kalau penentuan dosisnya dalam satuan rad bagaimana? Itu ada di buku yang saya karang itu ya, yang saya tulis dengan Bu Ega ya. Kalian baca-baca ya. Dava cukup jelas ya? Nanti lihat-lihat ya, itu ya. Minggu depan saya jelaskan. Minggu depan saya jelaskan yang bagian itu. Oke, sampai sini cukup jelas para mahasiswa ya. Yang dosis harapannya ini saya cukup banyak energi untuk menjelaskan bagian ini, tapi daripada kalian saya hanya menjelaskan sepintas lewat-lewat kalian nggak ngerti sama sekali, nanti kimia radiasinya yang fundamental aja kalian kayak
kayak merasa nggak dapat sama sekali. Ya, saya usahakan kalian mendapat lah ya. Gitu ya, nanti minggu depan saya jelaskan yang bagian itu. Ini karena saya tuh ada jadwal terapi, mungkin saya akhiri dulu. Kalian nanti belajar secara mandiri, sisanya ya, bagian poin-poin ini. Toh materinya udah saya berikan. Terus ini juga jadi apa? Jadi bahan untuk kelompoknya Amanta ya, Amanta. Amanta, nyimak nggak nih? Amanta tuh kelompoknya siapa aja? Amanta ada dengan siapa? Dengan Anissa Saya, ya, Bu. Amanta ya? Iya, Bu. Amanta, Anissa, siapa lagi? Zahra dan Akbarido. Nah, gitu ya, dengan Akbarido. Akbarido cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Satu lagi siapa? Zahra, cukup jelas? Cukup jelas, Zahra? Oke, gampang sih kalau nggak nanti kalau kalian nggak menjawab minggu depan ada kuis dulu ya. Gitu ya para mahasiswa ya, yang hari ini saya akhiri dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Makasih. Makasih banyak. Nanti kalau saya udah masuk offline, saya tambah-tambahi jamnya ya. Karena ada kekurangan dikit-dikit kadang-kadang gitu ya. Nanti bisa untuk apa sih konsultasi lebih dalam terkait dengan kimia radiasi, apalagi untuk penelitian-penelitian kalian. Oke, makasih ya para mahasiswa ya. Terima kasih, Bu. Ini Makasih, fatal Bu. bar ada nggak? Fatal bar ada nggak? Fatal bar berarti nggak masuk ya? Fix ya? Oke, para mahasiswa terima kasih. Sampai ketemu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih ya. Sampai ketemu Terima lagi kasih, ya. Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ya.